Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam mata kuliah Public Speaking Learning Journal part ke-12. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi ceramah oleh presentator kita yaitu Saroh, dan juga ada kultum oleh Umi Kulsum, dan juga beberapa materi dari presentator kita yang lain. Jadi untuk pembahasan yang pertama itu adalah ceramah yang dibawakan oleh Saroh dengan judul Hisab Akhirat atas Kenikmatan Dunia. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan hisab itu merupakan perhitungan akhir, perhitungan amal, di mana beberapa amal atau beberapa perbuatan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan atau diperhitungkan, seperti misalnya waktu ataupun ilmu ataupun harta gitu teman-teman. Jadi sebenarnya dunia itu kan hanya sementara teman-teman, bukan akhir dari kehidupan gitu teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Saro dalam Quran surat At-Takasur dan surat Al-Zalzalah yang sudah tertera tentang hisab akhirat atas kenikmatan dunia itu teman-teman. Jadi contohnya tuh kayak apa sih gitu, dalam hisab itu kayak gimana sih gitu. Jadi hisab itu kayak misalkan harta kalian digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk bersedekah atau untuk memberikan makan fakir miskin atau lain sebagainya. Terus juga misalkan ilmu, apakah ilmu kalian sudah bermanfaat, apakah kalian sudah mengaplikasikannya ke kehidupan nyata dan lain sebagainya. Terus juga ada waktu, dimana apa yang kalian gunakan dengan waktu itu gitu, apakah bermanfaat ataukah hanya untuk berfoya-foya gitu teman-teman. Jadi kita harus ingat teman-teman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan amal yang akan dipertanggungjawabkan. Segala nikmat yang Allah kasih ke kita itu juga akan ada perhitungannya. Jadi kita harus menggunakannya sebaik mungkin teman-teman. Kita harus tahu bahwasanya nanti di akhirat kelak kita akan dapat hisapnya gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin di dunia ini kita harus menggunakan atau memanfaatkan rezeki atau nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kultum yang dibawakan oleh Umi Kulsum, di mana di sini beliau membahas tentang Nasoihul Hibat halaman 4 tentang umat yang berpaling dari ulama dan ahli fikih. Di mana dalam Nasoihul Hibat tersebut dijelaskan bahwasanya akan ada suatu hari di mana akan datang suatu hari pada umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 musibah. Apa aja tuh teman-teman? Yang pertama itu adalah Allah akan mencabut segala keberkahan dari usaha mereka. Nauzubillah min zalik. Nah, yang kedua itu adalah Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim, teman-teman. Nauzubillah min zalik. Dan yang terakhir itu adalah mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai iman. Nauzubillah min zalik. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita membahas tentang PowerPoint, di mana di sini kita belajar atau memahami tentang motivasi dan ceramah, di mana ceramah sendiri itu memiliki arti pidato tentang agama kepada khalayak banyak. Nah, motivasi ini juga merupakan salah satu metode dakwah di mana kita memberikan informasi atau menyampaikan suatu hal tentang agama di antara khalayak banyak. Sedangkan motivasi itu diambil dari kata motif yang berarti kekuatan di dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu gitu teman-teman. Nah, dari ceramah dan motivasi itu sendiri memiliki beberapa persamaan teman-teman. Di antaranya itu ada tujuan, di mana tujuan daripada ceramah dan juga motivasi itu sama-sama memberikan informasi gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah metode, di mana ceramah dan motivasi ini sama-sama dilakukan dalam 2 arah gitu. Maksudnya metodenya dilakukan dengan 2 arah gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu
adalah struktur, di mana struktur daripada keduanya itu sama, yaitu berisi pembukaan, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya juga ada persamaan bahasa di mana menggunakan bahasa yang persuasif, dan yang terakhir itu adalah dampak, di mana dampak dari si ceramah dan motivasi itu adalah untuk melakukan seseorang agar termotivasi atau melakukan tindakan tertentu gitu teman-teman. Nah, di samping dari persamaan itu sendiri juga ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu lagi-lagi tujuan. Kenapa tadi tujuan ada persamaan dan ada perbedaan? Karena tujuannya itu kalau misalkan ceramah itu lebih ke mengajak atau memberikan arahan atau memberikan seruan, kayak ngajak untuk melakukan hal-hal baik. Kalau misalkan motivasi itu kan hanya memberikan suatu kata-kata yang bisa memberikan kita semangat gitu teman-teman. Nah, terus juga dari apa metodenya gitu, tadi kan juga dijelasin kalau misalkan sama ya, tapi ternyata ada metodenya yang beda juga teman-teman, karena kan kadang-kali ada ceramah yang hanya satu arah gitu teman-teman, jadi hanya si pembicaranya aja gitu, audiensnya nggak diajak ikut berpartisipasi gitu. Sedangkan kalau misalkan motivasi itu kan emang harus dari dua arah gitu, entah kita yang memberikan motivasi dan mereka memberikan respon atau sebaliknya gitu teman-teman, dan masih banyak lagi perbedaannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan atau beberapa hal yang bisa aku simpulin dari pertemuan kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.